Ya. Halo Pak, selamat malam. Halo, selamat malam, eh, Selamat malam Teguh. juga Apa kabar? untuk puji Tuhan sehat Pak. Kabar Ya, ya, baik. syukurlah, baik semua. Selamat malam juga untuk sobat-sobat Teologi DW dimanapun kita semua berada. Selamat malam. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, terus semangat. Dan selamat datang kita berjumpa lagi sobat-sobat Teologi DW dalam program ngasih ngobrol asik seputar teologi episode ke-13. Dan kali ini tema kita adalah gereja dan missio Dei. Bagaimana misiologi gereja di tengah era kenormalan baru. Atau yang kita tahu bersama, pemerintah sudah merevisi supaya pemerintah atau rakyat bisa lebih memahaminya dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Begitu. Saya sendiri sebagai host, Teguh Lamentur Takalapeta, dan bersama-sama dengan narasumber kita yang akan menjadi teman diskusi kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Pendeta Joko Prasetyo. Selamat malam sekali lagi Pak. Yo, selamat malam. Dari Ya, Kuala Lumpur tapi kita bisa berjumpa. Semoga tetap ya sehat itulah kondisinya di teknologi. sana. Ya, Iya. Perkenalan singkat saja, sobat-sobat Teologi DW, Pak Pendeta Joko Prasetyo adalah pendeta pelayanan khusus dari Gereja Sinode-Sinode Kristen Jawa sebagai dosen misiologi dan juga dosen teologi interkultural di Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta. Selebihnya profil lengkapnya sahabat-sahabat Teologi DW bisa melihatnya di akun Instagram teologi_DW. Begitu mungkin. Selamat malam untuk kita semua ya. Ada 24 sekarang Pak, peserta oh yang ya, warganet yang hadir makin meningkat ya, nampaknya. oke, baik. Iya, Cuman kita nggak bisa interaktif dengan mereka ya, hanya mereka iya kita bisa menulis ya. melihat dari kolom-kolom komentar ini. Ya. Baik Pak, kita akan ngobrol soal gereja dan missio Dei. Tapi untuk itu izinkan saya sahabat-sahabat Teologi Dewe untuk menonaktifkan kolom komentar sementara waktu. Oke. Ya, Pak Joko, ini kita bicara soal misiologi gereja dan missio Dei. Ada juga kita tahu bersama bahwa ada missio ecclesia, misi gereja. Hmm. Nah, tentu saja Ya, sebagai sebuah ilmu, misiologi ini terus berkembang dinamis begitu. Jadi begitu ada konteks yang baru sebagai sebuah ilmu, memang sepatutnya kita harus memikirkan ulang misiologi agar terus kontekstual, agar terus terbarui, diperbarui begitu. Nah, saya mulai dengan satu statement yang mungkin Bapak bisa elaborasi atau Bapak bisa tanggapi, yaitu dalam pengertian misi klasik atau missio ecclesia, gereja disebut sebagai agen misi Allah. Nah, menurut Bapak, dalam konteks apa pernyataan ini muncul, missio ecclesia seperti begitu, dan kemudian apa nanti yang menjadi pembedanya dengan missio Dei atau misi Allah? Mungkin itu dulu pertama Pak, mancing yang kita bisa elaborasikan. iya. Selamat malam sekali lagi untuk semua dan saya tidak berpikir kita akan sedang seperti kuliah gitu ya. Jadi Iya, betul. saya berpikir saudara-saudara kita langsung masuk karena waktunya terlalu singkat dan juga kuliah kan 2,5 jam. Itu pun kali 14 kali pertemuan. Nah, artinya kita langsung pada topik di mana dan apa pengertian missio Dei. Nah, secara sepintas mungkin bisa saja disebutkan sebetulnya kata istilah misi itu kan bukan hal yang baru. Jadi ketika mulai gereja-gereja bahkan abad awal uh, mulai muncul setelah kenaikan Yesus ke surga dalam narasi katakan demikian, itu ada semacam kondisi yang struggle ya. Nah, jadi uh, jangan bayangkan umat di abad pertama itu seperti yang kita lakukan sekarang, yang sudah punya identitas kekristenan yang cukup baik. Ya dulu mereka juga masih mencari, bahkan di antara mereka sendiri itu juga terjadi berbagai macam perbedaan konsep tentang siapa Yesus, siapa rasul-rasul, dan siapa diri mereka. Itu jelas ya di dalam perjanjian baru itu juga ada tahapan-tahapan teks yang kelihatannya itu berkembang
Jadi konsep itu berkembang. Nah, kalau kita berbicara soal Missio Dei, saya mau katakan ini sebetulnya juga konsep yang juga berkembang. Jadi apakah ini muncul, fenomenanya itu sudah muncul mungkin di awal-awal perjanjian baru misalnya, di Injil Yohanes sudah ada tentang bagaimana pengutusan itu. Tetapi belum bisa kita langsung kaitkan secara direct begitu, bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah apa yang sama dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Jadi mereka dalam konteks membentuk. Nah, nanti kalau sudah lihat, saya selalu mengutip di Kisah Para Rasul ya, mungkin akhir abad pertama atau awal abad kedua, itu juga ada perubahan yang juga cukup signifikan dibanding Yohanes dan dibanding Injil-Injil sinoptik sebelumnya. Nah, tapi mereka sudah punya semacam semangat misioner, itu jelas ya. Jadi mereka merasa bahwa misi Yesus di dunia ini harus diteruskan. Dan itu dilakukan dengan konteks yang sangat menurut saya sangat keras ya. Bayangkan mereka pada akhirnya mereka nanti tidak lagi diakui sebagai orang Yahudi, kelompok Yahudi, setelah kita melihat ya, mungkin masih awal-awal Petrus itu mereka masih begitu, tapi ketika nanti sidang Yerusalem di pasal 15 itu ada fenomena historis di mana mereka mulai berubah identitasnya menjadi orang yang independen, kelompok yang independen begitu. Nah, artinya mereka bukan Yahudi dan mereka juga bukan Romawi, mereka menjadi orang lain ya, dan mereka diaspora. Diaspora itu berarti misah. Nah, tapi di sisi yang lain mereka meyakini ada sebuah panggilan bahwa mereka harus menyampaikan atau mengabarkan pesan Kristus gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan mereka bertahan dan mereka memberikan narasi, counter narasi yang baru misalnya. Contoh tentang kerajaan Allah misalnya gitu kan, itu dikaitkan dengan kontra kerajaan Romawi duniawi yang sangat depresif. Nah, ini sesuatu yang menurut saya penting. Jadi sebagai istilah mungkin belum muncul, tetapi sebagai sebuah semangat bahwa mereka melakukan misioner itu sudah terjadi. Nah, istilah misi itu sendiri kalau saudara-saudara perhatikan, itu dalam konteks Romawi, misi itu seperti konteks prajurit itu ya, atasan memerintah kepada prajurit bawah gitu. Artinya ketika dia memerintah, maka itu harus accomplish, mission harus diselesaikan, dan itu demi kepentingan yang menyuruh gitu ya. Nah, cara berpikir ini, jadi misi dipanggil seperti direct begitu. Nah, tapi di awal-awal memang belum muncul istilah-istilah yang seperti yang kita bayangkan. Hanya mereka nanti kalau kita melihat misalnya di belakangan ini setelah Agustinus, kemudian juga terutama ketika bicara tentang Missio Dei, itu dikaitkan dengan Trinitarian gereja, Bapa mengutus anak, kemudian anak juga nanti dilanjutkan dengan Roh Kudus dan Yesus mengutus gereja, sehingga gereja menjadi bagian dari keseluruhan utusan Allah, sehingga gereja mengklaim bahwa dirinya adalah aku ini utusan Allah gitu, aku ini utusan Tuhan gitu ya. Sehingga seolah-olah itu menjadi semacam kekuatan bagi gereja secara hierarkis juga untuk mengatakan aku ini utusan loh. Ya, artinya ada membawa sesuatu yang ada di belakangnya. Nah, Allah yang mengutus. Nah, tapi kemudian dalam pemahaman berikutnya ya, misalnya berikutnya nanti ada istilah seorang misiologi Jerman itu Karl Hartenstein ya, tahun 1934, dan juga nanti akan diulang lagi dalam konteks di Willingen misalnya di International Missionary Council itu muncul kemudian dimasukkan ke dalam tradisi Protestan juga. Nah, tetapi ada sesuatu yang menurut saya agak berbeda di situ. Ketika kita masuk ke sekarang ya, dalam zaman sekarang. Nah, di zaman sekarang ini orang melihat misi Dei itu sebagai terjemahannya itu sebagai misi Allah, ya, God's mission. Artinya misi itu bukan milik gereja, bukan didelegasikan kepada gereja, tapi misi itu tetap menjadi milik Allah, selamanya kapanpun milik Allah. Sehingga gereja itu hanya ya frivilly, artinya sukarela ya. Dia menjadi sesuatu yang sifatnya sukarela, mau ikut, mau menyaksikan. Tetapi dia tidak menjadi semacam seperti agen tunggal begitu. Ya, klaim-klaim menjadi agen tunggal misi Allah itu menjadi dipikirkan ulang. Apalagi kalau sudah membaca bukunya Post itu ya, yang itu mungkin lebih tebal ya bentuknya. Itu buku Post itu menurut saya termasuk buku misi yang mungkin sekarang sudah masuk kelompok klasik lagi, tapi buku Post menekankan bahwa kita perlu meredefinisi misi, nggak seperti abad ke-16 yang selalu berpikir tentang atau sebelumnya berpikir tentang konversi dalam pengertiannya. Karena kita tidak bicara soal misi Allah, tidak bicara soal konversi yang harus mengubah orang beridentitas lain menjadi identitas gereja.
Nah, istilahnya misi Allah adalah misi keselamatan. Dan ini tetap menjadi misi Allah. Saya masih ingat di Roma pasal 11 ayat 36 mestinya ya. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan artinya kan itu kan Allah lah yang menjadi orientasi. Dia pelaku, dia motifnya di awal mengawali, kemudian dia menjadi pelakunya, tetapi dia juga menjadi tujuannya. Nah, sehingga ini menjadi semacam seluruhnya adalah Allah yang melakukan. Nah, konsep Missio Dei menyadarkan kita kepada siapa pemilik misi, ya Allah sendiri. Ya, saya rasa begitu dalam konteks kita sekarang. Oke, jadi kita bisa katakan bahwa sobat-sobat teologi DW, kalau kemarin Missio Ecclesia itu memahami bahwa saya lah atau gereja lah yang mempunyai otoritas tunggal terhadap misi Allah atau yang untuk membawa misi Allah, sementara Missio Dei dalam tanda kutip mengajak kita berpikir ulang siapa sesungguhnya pemilik misi itu, dan bahwa hanya Allah lah yang bermisi. Artinya bukan hanya gereja yang memiliki otoritas tunggal untuk bermisi begitu. Nah, ini menarik kemudian Pak Joko. Kemudian apa yang menjadi konsekuensi daripada Missio Dei ini? Ketika kita berani mengatakan bahwa gereja, mari kita berpikir ulang bahwa misi Allah itu adalah milik Allah dan tidak bisa dikurung hanya di dalam gereja. Ini kan konsekuensinya menarik ketika kita berjumpa dengan kelompok lain di luar gereja, begitu Pak Joko. Iya, ya jadi tadi sudah jelas ya tentang misi tadi. Dan saya mau katakan sebelumnya di abad pertama, kebetulan saya fokus ya pada misi abad pertama dan kedua. Saya melihat tentang bagaimana orang yang melakukan misi itu justru sebetulnya pada sisi yang paling rendah. Siapa itu? Perempuan. Ya, salah satu buku ya dia menuliskan begini, kenapa gereja bisa survive? Bukan karena laki-laki katanya. Ini bukan penelitian saya ya, tetapi dikatakan bahwa perempuan itu kan menjadi kelas kesekian, ya mungkin kelas ketiga lah setelah laki-laki ya. Kemudian biasanya mereka nggak punya jaminan sosial dan mereka masih posisinya masih rendah gitu kan. Meskipun mereka kaya tapi dianggap oleh masyarakat yang berbeda. Nah, sehingga dalam hal inilah kemudian perempuan itu begitu dekat dengan ajaran narasi Yesus yang disampaikan tadi. Dan begitu dia meyakini itu, kemudian dia menghidupi itu, dan kemudian dia berinteraksi dengan siapapun, dengan baik Yahudi, dengan laki-laki Romawi, ada mungkin mereka kenal dengan pejabat-pejabat Romawi dan seterusnya, sehingga akhirnya membuat nilai-nilai yang mereka yakini itu menjadi tertularkan dan mereka hidupi, dan itu dilihat oleh orang-orang pada masa itu. Nah, ini berarti ada sisi yang lebih kuat ditekankan. Misi pada waktu itu tidak terletak keberhasilannya pada propaganda verbal, tetapi lebih kepada aktivitas yang punya relevansi sosial langsung. Ya, sudah ingat pada Paulus ya, ketika dia dipanggil ke Athena, dia ke Athena dan dia dipanggil oleh dua kelompok itu sebenarnya Stoa dan Epikurean misalnya begitu. Ketika dia ditanya begitu, Paulus mengatakan ada apa di sana? Dia menceritakan tentang Yesus, dan Yesus yang diceritakan adalah Yesus yang melakukan banyak aktivitas etis yang membuat mereka tertarik. Tapi begitu mereka mengatakan Yesus adalah yang bangkit, mereka bilang itu sama saja. Yang lain juga membicarakan hal yang sama. Artinya mereka kemudian tidak tertarik. Dan di Athena itu misinya menjadi dianggap tidak berhasil karena itu tidak banyak orang yang masuk menjadi pengikut Yesus. Nah, tapi dari sisi itu kesaksian kisah para rasul menurut saya menarik kita untuk hati-hati. Bukan masalah kemujizatan dan keekspektakuleran itu cerita itu banyak di luaran ya, banyak ya, sekarang ini kan semuanya pakai cita-cita yang hebat ya, untuk menjual sesuatu obat itu harus menunjukkan aktivitas yang hebat. Nah, tetapi ketika kita berbicara tentang misi, bukan di situ letaknya. Misi lebih kepada bagaimana orang bisa membuktikan apa yang kamu kerjakan. Nah, sehingga ketika itu saya mau kembali ke bukunya Bos ya, misalnya dikatakan oke, gereja punya tanggung jawab memang untuk melakukan ya secara etis apa yang diajarkan Yesus. Tetapi harus diingat bahwa mission is not primarily an activity of the church. Bukan semata-mata aktivitas gereja. Tetapi merupakan atribut of God. Itu ada sehakikat, itu atribut, itu predikat ilahi, itu dikenakan berdasarkan keberadaan Allah. Allah itu adalah yang misioner. Nah, misi Allah seperti apa? Mendatangkan damai dan sejahtera. Sehingga menurut saya ukuran spiritualitas misi bukan pada jumlahnya berapa, tetapi apakah mulai dari motif, pelaksanaan, dan tujuan dan hasilnya itu menghasilkan misi Allah itu
terpenuhi dalam pengertian tadi, damai dan sejahtera, keadilan itu, kekudusan dalam pengertian keadilan itu bisa dilakukan. Nah, Oke. bagaimana dengan gereja? Pertanyaanmu tadi adalah tentang uh, gereja sebagai apa? Agen tunggal atau pemilik Agen misi. tunggal misi Ya, Allah ya. seperti itu sekali lagi. Jadi menurut saya kalau memang gereja itu adalah mulai pengertian misiologi, bukan lagi gereja sebagai pemilik misi, nggak mungkin. Dia bukan lagi juga satu-satunya yang diperintahkan Allah untuk melakukan misi seperti prajurit yang tadi dimintakan. Juga tidak demikian konsepnya. Tetapi bagaimana gereja sebagai orang yang merasakan hasil kerja misi Allah di dunia melalui karya-karya Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus itu karya yang lebih luas lagi daripada sekedar karya Yesus yang ada di Palestina. Karena nanti pada tahap berikutnya di Kisah Para Rasul itu Yesus cuma disebut di pasal yang pertama, tapi seluruh pasal 27 pasal berikutnya itu adalah tentang Roh Kudus. Itu mengatakan bahwa bukankah itu merupakan sebuah kesadaran bahwa misi itu menjadi tidak lagi punya batas primordial dan identitas tertentu. Artinya Yesus pernah secara historis menjadi bagian dari misi yang dipakai oleh Allah, tetapi pada saat seterusnya setelah itu bukankah Yesus di narasi itu disebutkan naik ke surga dan kemudian turun digantikan oleh Roh Kudus yang tidak mengenal batas ruang dan waktu dan siapapun kelompok-kelompok primordial semua kena. Nah, disinilah gereja sebagai agen tunggal tadi menjadi dikritik, bukan lagi misio eklesia ya, menjadi tapi lebih pada ini punya Allah loh. Kamu itu hanya berperan, berpartisipasi. Nah, kalau saya malah lebih ekstrim, mau berpartisipasi ya oke, nggak masalah. Tapi kalau kamu nggak mau berpartisipasi, ya bukan berarti Allah gagal dalam misinya. Allah bisa melakukan yang lain. Kalau sudah lihat Yesus yang pernah dikatakan pada orang itu ya, Yesus mengatakan demikian. Bukan kalau kamu nggak memuji Tuhan, batu-batu ini pun akan memuji nama Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Artinya, hai manusia yang percaya atau gereja, jangan mengatakan the only one, kamu hanya satu-satunya. Tetapi Allah bisa menggunakan siapapun. Kalaupun kamu diam, misi Allah tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah gagal gara-gara kamu istilahnya mutung gitu ya. Apa istilahnya mutung, kamu tahu nggak, Teguh? Apa Mutung itu apa? ngambek gitu ya. Misalnya ngambeknya kamu ngambek gitu ya. Kamu ngambek, kamu nggak mau, Tuhan saya nggak mau. Kamu nanti gagal misimu. Enggak lah. Dalam konsep metode tidak demikian. Itu misi Allah. Allah bisa menggerakkan yang lain. Bahkan saya dalam kuliah saya mengatakan seandainya kita sebagai misionaris ya mengatakan kita datang ke suatu tempat, kemudian dia mengatakan saya berhasil mengabarkan Injil demikian-demikian. Pertanyaan saya, mana yang lebih dulu datang ke tempat itu? Allah lebih dulu datang, Roh Kudus datang, atau dia yang datang duluan? Lalu siapa yang harus berhutang budi? Roh Kudus berhutang budi pada aktivitas gereja, atau gereja justru berhutang budi kepada Roh Kudus yang terlebih dahulu datang? Iya, Nah, tugasnya bagaimana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi menurut saya istilah itu. Nah, tentang COVID, ya tentang yang lain, ya nanti kita bicarakan belakangan. Mungkin kita bicara soal konsepnya dulu ini. Mungkin sebelum ke sana, Pak. Sebelum akhirnya kita sampai ke relevansi, saya mau menggali sedikit dulu lebih dalam ya. Tadi ada dua hal yang sebenarnya menjadi penegasan penting untuk kita renungkan bersama. Bahwa Allah bisa memakai di luar gereja untuk menjalankan misinya. Itu yang pertama. Maka kemudian gereja harus berpikir ulang tentang klaimnya terhadap otoritas tunggal sebagai misi Allah. Dan kemudian yang menarik juga adalah soal yang saya tangkap cepat-cepat dari Bapak adalah jadi akhirnya bukan soal ekspansi gereja ya, bukan soal gereja berekspansi dengan misinya, tapi soal bagaimana mengaktualisasikan kemudian sebut saja kerajaan Allah ke dalam komunitas kita, ke dalam gereja kita, dan itu yang bisa membuat kita damai sejahtera dan seterusnya kita bisa lakukan seperti perempuan-perempuan itu tadi. Dan yang menarik sebenarnya kita jadi teringat juga kisah dari Petrus dan Cornelius, Pak. Tentu saja Bapak sangat tahu tentang itu di Kisah Para Rasul 10 itu kan kemudian seolah-olah Allah memakai dalam tanda kutip Cornelius. Kalau saya salah Bapak bisa langsung bilang. Ya, oke. Ya, baik. Dalam tanda kutip Allah menggunakan Cornelius untuk mempertobatkan Petrus terhadap konsep atau paradigma misinya yang hanya terbatas pada orang-orang Yahudi. Itu bagaimana menurut Bapak itu? Ya, persis. Jadi pertobatan ketika pasal 10 ya di Cornelius itu, menurut saya pertanyaannya adalah siapa yang bertobat sebetulnya?
Ya, Cornelius yang bertobat atau Petrus yang Petrus. bertobat? Ya, Kalau kita melihat kan Petrus yang bertobat. Petrus itu iya, siapa? Petrus itu adalah istilahnya kepalanya ya, kepala dari kelompok atau jemaat Yahudi di Yerusalem, dan dia begitu sangat dihormati. Nah, dia sampai mengatakan, aku nggak pernah makan makanan haram. Dia 3 kali ya naik turun. Dan itu kalau sudah lihat dia berdoa di jam doa yang tepat, dia di atas, dan dia berpuasa dengan perut yang lapar karena puasa, karena kesengajaan laparnya itu. Jadi dari semua itu mengatakan nggak mungkin doanya salah. Dan nggak mungkin dia dianggap nggak suci, sehingga Tuhan main-main dengan dia. Enggak. Bahkan ketika muncul beberapa kali itu dikatakan, ya ini bukan Tuhan, aku nggak mau ini. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia keluar, ada orang yang menemui dia, dan dia ke rumah Cornelius, dan dia baru tahu, oh itu maksudnya ini. Dan Cornelius justru malah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dan dia baru kemudian setelah itu ditanya, apa yang harus kulakukan? Ya, kamu harus dibaptis, ya kan? Nah, sehingga ketika begini, saya selalu juga menekankan, kalau begitu, siapa yang duluan datang? Keselamatan duluan datang sebelum baptisan, atau baptisan menjadi prasyarat bagi keselamatan? Kalau kita melihat di dalam pemahaman teks Cornelius, tidak. Justru baptisan itu datang kemudian setelah Tuhan menyelamatkan Cornelius. Itu artinya keselamatan tidak pernah dipersyaratkan oleh baptisan. Ya, jadi menurut saya ini menarik. Dan kalau kamu bicara soal baptisan itu menjadi simbol keselamatan, Yesus dan para murid di kitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, dan Lukas, itu kan tidak pernah ada aktivitas membaptis mereka. Hanya Yohanes Pembaptis yang membaptis orang. Tetapi dikatakan, aku membaptis kamu dengan roh, bukan lagi dengan air. Ya kan? Artinya dengan roh itu apa? Ya dengan sikap, dengan aktivitas, dengan sebuah inspirasi sosial yang bisa dilihat dan membuat orang itu tersentuh. Sehingga semua bangsa itu dibawa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu kan di dalamnya itu menunjukkan bahwa atmosfer melingkupi. Jadi seperti itu. Dan menurut saya tentang kembali pada Cornelius dan Paulus ke Petrus, Petrus telah jelas bertobat. Dan dia mempertanggungjawabkan itu di pasal 15 kan, ya, yang betul. mengatakan apa yang sudah diterima oleh manusia, Allah tidak boleh ditolak oleh manusia. Apa Nah, yang sekali dinyatakan lagi ini Allah boleh identitas Allah gereja tidak. menjadi dipertanyakan ya. Ya, jadi Ya, identitas gereja ditekankan kepada para murid pada waktu itu diaspora generasi ketiga dan keempat, sehingga mereka mengatakan ini loh. Jadi kamu boleh melakukan yang kamu imani yakini, tapi bukan kamu letaknya, bukan di kamu. Ini misi adalah misi Allah. ya, Allah bisa menggunakan siapa saja yang Dia mau. Nah, itu jadi konsep ini menurut saya harus kuat. Tapi bukan berarti gereja kemudian tidak punya peran ya. Saya rasa peran pasti ada. Tetapi nanti kita akan bicarakan lagi di belakang. Apa peran gereja? ya. Ya, seperti itu. Oke. Sebelum sampai ke sana, apa peran gereja? Sebenarnya berbicara soal misi, selalu ada diskusi menarik antara, saya sebut saja, antara kelompok evangelikal dengan kelompok ekumenikal atau konsiliar. Ini diskusi yang menarik, yang mungkin saja hari-hari ini kita tidak bisa lagi melihat pembatasannya secara rigid, tapi menarik juga untuk Bapak bisa elaborasikannya supaya kita bisa melihat apa yang terjadi di sana tuh tentang misi. Ya, ya bagus. Menurut saya pada prinsip gini ya. Saya tidak lagi pada posisi bisa mendikotomikan antara barat dan timur, utara dan selatan, kemudian evangelical atau conciliar, ecumenical. Oke. Sekarang ini banyak orang Katolik yang lebih ekumenikal daripada orang ekumenikal, itu yang Iya. Katolik-Katolikan. Ya, kemudian juga sekarang ini banyak orang evangelikal yang ekumenikal daripada orang ekumenikal yang juga malah justru sangat evangelikal. Menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat bergabung sekarang ini. Sehingga Oke, iya. saya hanya mau membedakan antara dua pemahaman besar ya. Ada orang yang mengatakan oke, benar, misi adalah milik Allah, tetapi toh gitu, gereja kan tetap harus melakukan misi itu. Karena gereja percaya pada Allah. Jadi tanggung jawabnya lebih besar. Oke, nggak ada Pada masalah. gereja ya. Ya, karena kalau kamu lihat di khotbah di bukit kan dikatakan berbagilah orang, gitu kan. Tapi Iya. begitu ini berbagilah kamu. Kalau kamu dianiaya dan ada perbedaan. Orang itu umum, orang lain berbahagia kalau dia melakukan Iya. standar etis umum yang memberi, mengasihi, mengosongkan diri, semuanya itu oke lah, itu berbahagia, baik. Lapar, haus itu oke, baik. Nah, tapi kemudian dikatakan, tapi kamu punya sesuatu, imanmu harus menghasilkan sebuah kesadaran baru, gitu ya, yang lebih, ya, dalam pengertian kamu, ya, bukan lebih dalam pengertian ukur dengan orang lain, tapi kamu harus punya tanggung jawab moral, mentalitasmu harus kamu komitmen lebih, yaitu apa?
ketika kamu menderita. Ya, berbahagialah kamu. Itu dibedakan. Nah, oleh karena itu wajar kalau kemudian teman-teman ada yang mengatakan ya Missio Dei, tetapi kita sebagai gereja kan orang yang sudah percaya pada Kristus, kita mengimani salib Kristus dan seterusnya. Ya. Baik, itu tunjukkan dengan sebuah aktivitas yang plus tadi. Artinya kamu harus lebih. Kalau kamu bisa memberi 10.000, ya beri 10.000, gitu. Tapi kalau kamu istilahnya tuh beri yang lebih toh, kalau kita punya lebih daripada itu, kenapa tidak ya? Jadi artinya kalau kamu punya 10.000, kamu memberi 1.000, itu kan artinya kamu bisa memberi untuk 10 orang sebetulnya kan. Nah, artinya kita belum memaksimalkan kebaikan itu yang menurut saya itu masih kebaikan rata-rata. Nah, oleh karenanya ketika kita merasa ini adalah aku bertanggung jawab terhadap itu, peran dia mau diyakini komitmen yang luar biasa, boleh. Tetapi bukan mengatakan aku lebih tinggi dari yang lain. Dia mengambil peran yang mau lebih serius, boleh, karena itu sebagai syukur dia atas Missio Dei yang sudah dia kenal, keselamatan yang sudah dia, kemudian dia punya kesadaran moral, aku juga harus mengabarkan kepada orang lain, itu boleh. Dan menurut saya itu juga hakikat gereja. Gereja tanpa misi juga bukan gereja, ya kan? Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita mengklaim seolah-olah kalau gereja tidak melakukan ini, maka Allah akan menanggung akibatnya loh. Ya toh? Kalau gereja tidak melakukan ini, nanti orang-orang ini kan ada begitu. Ayo sebelum Tuhan datang yang kedua kali, kita harus cepat-cepat nih, sebanyak mungkin mengabarkan Injil supaya sebanyak mungkin orang masuk ke gereja. Kamu yakin orang gereja lebih baik daripada orang di luar gereja? Yakin orang beragama lebih baik daripada orang yang tidak beragama? Kenyataannya dalam kehidupan ini justru sering kebalik. Orang yang tidak beragama jauh lebih mengasihi daripada orang-orang yang beragama, yang berani membunuh orang lain demi agamanya. Menurut saya ini kan sesuatu yang menurut saya sangat memprihatinkan. Nah, oleh karenanya mungkin kita perlu memikirkan dengan istilah Missio Dei ini, kita diajak kamu ambil bagian di bagian mana. Tapi ingat, ini punya Allah. Jangan kamu klaim, jangan kamu kapling-kapling. Ya, kamu hanya, sehingga inilah yang kemudian nanti dalam pemahaman Missio Dei itu ada juga kritik misalnya terhadap preferential option for the poor, misalnya gereja bagi orang lain. Itu kan masih bagi, itu kan berarti kan gereja masih lebih tinggi daripada orang lain. Itu harusnya digeser menjadi gereja bersama dengan orang lain. Nanti juga begitu misiologi. Menurut saya ketika orang bicara soal misi, Bos mengatakan ekumenis. Tapi menurut saya ekumenis tidak hanya oleh gereja. Tapi bisa nggak ekumenis itu juga membawa kita dalam perahu yang sama, dunia yang sama, dengan orang yang berbeda agama. Jadi misi itu bisa dilakukan oleh baik gereja dan orang-orang di luar gereja secara bersama-sama dengan kualitas yang sama, karena Allah hadir juga di sana. Dan ketika Allah hadir, maka benar kata Yesus, kita nggak punya musuh, yang punya adalah sahabat, yang punya teman, karena kita melihat Yesus juga di sana, melihat yang dikerjakan dan diajarkan Yesus di sana. Jadi menurut saya kok gagasan Missio Dei membuat kita menjadi lebih berani berpikir bahwa ya misi itu dilakukan dengan maksimal, dengan nilai-nilai etis yang memang serius. Tapi jangan bertujuan hanya sekedar memenuhi gereja, itu sangat relatif. Bayangkan sekarang gereja kosong gara-gara COVID kan, untuk apa penuh gitu. Jadi menurut saya, tapi orang bisa belajar bahwa panggilannya terhadap mentalitas maupun moralitas apa yang harus dia kerjakan keluar. Nah gitu. Jadi itu di evangelik. Tapi ada juga yang orang mengatakan social justice lebih banyak. Menurut saya kok itu silahkan, dia mau mengambil posisi tradisi manapun bisa, asalkan pengertiannya ya yang tadi. Kamu harus cut saya loh, Teguh. Kalau enggak nanti saya ngomong terus. Saya cukup dapat poin Bapak. Artinya kan Bapak ada dalam posisi bahwa misi Allah tidak bisa terbatas di gereja, tapi kemudian ada hadir bahkan di luar gereja, di agama-agama yang lain. Karena itu penting juga untuk, tadi ada penekanan diksi yang Bapak pakai, yaitu bersama-sama. Nah ini menarik, dengan diksi-diksi lain yang seringkali kita dengar, misalkan, saya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, atau saya pakai kata merangkul, atau saya berjuang untuk, atau saya memberdayakan. Nah ini pilihan diksi saya rasa sangat menentukan di balik itu apa konsep atau paradigmanya tentang misi. Jadi misalkan tadi saya rasa kalau Bapak pakai kata bersama-sama, berarti kan Bapak sedang menghindari orang yang sebut bahwa saya datang dan saya sedang menghadirkan kerajaan Allah untuk kamu. Artinya saya yang tahu kerajaan Allah, kamu nggak tahu.
Dan karena itu ya kamu harus belajar dari saya, begitu. Itu gimana tuh Bapak? Ya, jadi kalau berbicara soal intimasi Allah, ya kan Teguh? Ya. Berarti kan dia dari Allah. Ini yang punya program siapa? Kan Allah. Jadi saya kok tidak punya pemahaman, Pak, nanti misi gagal kalau gereja nggak aktif. Loh, kalau misi gagal karena gereja nggak aktif, kan yang salah yang punya program. Ya kan? Artinya, dan dia nggak mungkin merelakan programnya gagal dong. Ya kan? Iya. Artinya Allah pasti akan melakukan juga apa yang dia harus lakukan, yaitu menyelamatkan manusia. Nah, gereja itu justru menunjukkan bahwa sebagai umat yang sudah diselamatkan, itu sikapnya seperti apa. Karena percuma saja kita ngomong banyak. Ya kan? Kalau sikapnya itu memang tidak seperti yang diomongkan. Jadi kita selalu mengatakan kasihlah, kita mengatakan kekudusan, moralitas, dan seterusnya dengan standar-standar tertentu yang kita buat, konstruk, gitu, kita konstrukkan. Moralitas itu konstruk kita seperti ini, seolah-olah kalau nggak begini salah. Ya ini rohani, ini yang gerejawi, di luar itu bukan. Nah, gagasan ini menurut saya dikritik oleh Missio Dei. Benar? Bukankah nyatanya Yesus datang ke tempat orang Sakius? Yesus nyatanya datang kepada perempuan yang berzina dan bahkan mengatakan siapa yang tidak berdosa lempari batu yang pertama kali. Nggak ada orang, kemudian dia mengatakan ya sudah pergilah dan aku tidak menghukum engkau. Pergilah, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Perumpamaan tentang hakim, kemudian dia hutang kepada orang itu banyak, kemudian dibebaskan oleh hakimnya, dia keluar. Ketika keluar dia mencekik orang yang berhutang kepada dia yang lebih sedikit. Siapa yang menjadi masalah? Kan orang itu. Jadi menurut saya kok kita tidak lagi boleh memberikan sepatah ukuran juga. Ukuran karena adalah milik Tuhan. Makanya Injil itu menurut saya kok lebih melihat bahwa jangan kamu menghakimi. Itu saja. Jadi gereja hanya boleh menyampaikan dan menunjukkan berkat. Tetapi gereja tidak boleh melarang ini jangan begini, masuk gereja harus begini. Dulu kan kalau mau perjamuan kudus saja pakai kartu. Kalau nggak pakai kartu, nggak dikunjungi dulu nggak bisa masuk. Sekarang pun masih ada gereja-gereja yang seperti itu. Iya. Ya kan? Nggak boleh masuk. Nggak bisa begitulah. Sudah mulai harus berubah. Itu kita tawarkan kepada semua. Karena misi Allah itu berarti misi itu menjadi publik, menjadi milik semua. Dan Allah sudah menyuarakan ke dunia. Jadi datang Yesus itu bukan hanya untuk kelompok kecil, tapi Yesus datang itu secara kosmos, alam semesta keseluruhan. Jadi semua didatangi dan kemudian itu menjadi sebuah pewartaan terhadap keselamatan. Nah, pewartaan ini ditangkap oleh orang-orang Kristen. Ya. Dan juga ditangkap orang lain. Ini boleh bercakap-cakap. Ya. Artinya kan kemudian, saya tekankan ulang tadi yang bahasanya terakhir bahwa misi Allah itu publik dan milik semua. Kita bawa paradigma ini ke dalam konteks kita di Indonesia sebelum kita masuk ke relevansi di era kenormalan baru, yaitu di tengah kehidupan pluralitas, relasi antara agama-agama. Itu gimana Bapak? Dengan pemahaman tadi ya, misi Allah itu milik publik dan kemudian milik kita semua. Ya, kalau itu milik publik, akses umum, itu kan tidak harus lewat gereja. Persis. Ya kan? Okay. Ya, jadi artinya bisa nggak orang yang tidak punya agama merasakan kehadiran Tuhan? Yang ateis sekalipun atau agnostik. Ya, yang ateis sekalipun. Sekarang banyak yang bilang agnostik karena COVID. Ya, apapun lah gitu ya. Bisa nggak orang yang misalnya beragama lain, ya kemudian datang kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan tanpa harus melalui gereja? Menurut saya, ini sekali lagi saya tidak meremehkan posisi gereja ya. Silahkan, gereja pasti punya peran. Saya kan juga pendeta, saya juga utusan gereja. Saya pikir saya meyakini peran itu, tetapi ketika peran itu dikaitkan dengan sebuah kesadaran bahwa dia boleh mengukur orang, kemudian dia seolah-olah bisa menjadi jalan, dia bisa menjadi agen, distributor tunggal, apa sebagainya, itu kan kesalahan. Nah justru disitulah yang harus bertobat pertama kali sebelum kita menyaksikan misi yang lebih luas. Ya, jadi menyaksikan misi menurut saya justru kerjakanlah apa yang harus kamu kerjakan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya orang-orang yang ramah, orang-orang yang baik, gitu. Tanpa harus punya paradigma saya lebih tinggi daripada yang lain ya. Itu jelas, itu sudah harus dibuang ya. Menurut saya tidak. Koordinatif lah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh terjadi. Ya. Dan memang orang selalu mengatakan ini, Pak, gereja dulu kok begitu ya. Ya kemarin kan baru saja ada teman yang mengirim satu foto sketch tentang bagaimana gereja dulu pernah terjebak ke dalam kondisi yang sangat memalukan ya, sangat keras gitu ya, misalnya terutama mengejar orang-orang yang
di Eropa itu dianggap perempuan sebagai sihir itu ya. Nah, Oh bahkan ya, penyiksaannya luar biasa beratnya. Nah, menurut saya ya itu masa lalu gereja. Jadi kalau kita harus mengatakan itu bukan saya kok. Kalau lu kamu gereja gini-gini, kamu masa lalu kamu jahat, tuduhan seperti itu. Menurut saya katakan yes, itu memang gereja, tapi itu bukan saya. Itu gereja di masa lalu. Siapa yang membuat kesalahan itu? Ya juga bukan gereja semata-mata. Itu paradigma sosial keseluruhan ya, paradigmatis semuanya itu kan. Orang itu kan, kamu pegang peso itu bukan karena pesonya bagus atau tidak, tapi tergantung bagaimana kamu punya paradigma menggunakan itu. pisau. Ya, kamu bisa menggunakan peso untuk hal yang baik, bisa untuk nah, kalau paradigmanya tidak baik, oleh karena itu tugas kita justru malah sebetulnya kritik kita bukan kepada kritik identitas, oh kamu identitasnya beda, kamu harus masuk ke saya, enggak. Tapi justru kita harus hati-hati. Paradigma apa yang sedang terjadi di masyarakat kita ini? Ya kan? Nah, itulah menjadi target misi kita untuk menyelamatkan, mengabarkan keselamatan Allah, ya kan? Paradigma ini harus berubah. Tapi apakah mungkin kita rubah sendiri? Wong yang membentuk paradigma itu juga orang bertahun-tahun, bergenerasi dan banyak masyarakat dari berbagai macam kelompok. Ya Artinya tanggung kalau kita jawabnya nggak ya bisa sendiri, bersama. kita perlu untuk keluar dan berjumpa dengan agama-agama lain ya, berrelasi Ya dengan persis, teman-teman dari persis. agama lain. Disitulah mungkin Dan isi selalu tidak misinya pernah ada. mengatakan aku ngajarin kamu supaya kita bisa merubah paradigma sosial kita. Saya Oke, nggak begitu. posisinya Jadi setara ya. ya posisinya setara, kemudian resiprokal, kan? Transformasinya terjadi di dua arah. Dia tertransformasikan oleh kehadiran saya tertransformasikan oleh kehadiran dia. Saya pikir disitulah. Dan ketika kita bisa melihat relasi yang baik, itu kan apa namanya yang kalau Yesus mengatakan pengampunan itu rekonsiliasi. Bukankah rekonsiliasi itu menjadi sebuah apa hal yang kelihatan tentang keselamatan, gitu? Oke, Dia rekonsiliasi terhadap kita, maka kita terhadap siapapun juga harus melakukan begitu. Nah, jadi menurut saya kok kita ini tidak sendirian. Kita itu justru punya banyak teman yang juga punya concern untuk menyaksikan tentang keselamatan Allah. Ya. Lintas agama, lintas budaya, semuanya. Budaya-budaya itu jauh lebih dulu disapa Roh Kudus daripada orang Belanda datang dan mengabarkan kekristenan. oke, Ya kan oke. jelas. Iya, Ya kan itu kan kalau kamu Calvinis itu kan jelas kalau kita bicara soal tentang bahwa Allah adalah hadir omnipotens, omniscience dan presence itu kan ya. Artinya dia maha hadir, dia maha tahu dan maha kuasa. Kalau begitu apakah ada orang yang bisa menolak kehadiran Tuhan? Nggak bisa. Dia hadir di mana-mana. Sebelum gereja hadir di tempat itu, Allah sudah lebih dahulu hadir dan melakukan misinya kepada mereka. Artinya mereka sudah tahu keselamatan. Dan itu diwujudkan dalam bentuk tari-tarian dan sebagainya. Memang dalam kondisi yang mungkin berbeda-beda. Nah, ketika kita oke, datang, bukankah kita datang sebagai teman yang menyapa dan disapa? Oh, menurut oke, saya begini, menurut kamu begitu. Sehingga sharing, menurut saya itu jauh lebih membuktikan bahwa keselamatan itu ada ketika kita saling mendengar. oke. Roh Kudus hadir bahkan di luar dari gereja karena itu betapa pentingnya juga untuk kita keluar dan berjumpa dengan teman-teman agama lain, bahkan budaya lain tentu. Itu dalam konteks pluralitas Indonesia kita diajak kemudian dalam misi keluar bersama-sama belajar, bersama-sama berproses dan mungkin juga bersama-sama bertransformasi. Bukan dalam Ya, paradigma kita saling mengajarkan, bukan dalam paradigma kita mengajarkan yang lain, tapi kita dalam dalam posisi yang setara kita bersama-sama dalam perjalanan menuju keselamatan Allah. Kita bisa sebutkan begitu. ya. Mari Dan teguh, kita coba. coba kita secara khusus lagi Pak, kita relevansikan dulu dalam tema kita yang hari ini, COVID. yaitu di era kenormalan baru atau yang baru saja pemerintah revisikan supaya lebih dimengerti masyarakat sebagai era adaptasi kebiasaan baru. Ini tentu saja pasti akan bergesekan nanti dengan relasi agama-agama. Bagaimana Bapak memandang ini? Ya, kalau tentang nama mau dirubah nama apapun, kalau mentalitasnya sama ya sama saja ya toh, menurut saya. Jadi Seperti menurut saya, tadi. tapi saya merasa gini, Teguh. Saya tidak Ya, mau mengatakan masyarakat kita itu nakal dan tidak mau tahu tentang kesehatan. Saya kok nggak bisa menyalahkan masyarakat ya. oke. Di dunia, di seluruh dunia itu nggak ada yang benar soal gini. Amerika, semuanya Eropa juga mereka punya masalah yang sama. Yang katanya mereka sudah lebih demokratis dan sudah lebih punya pengetahuan informasi yang sangat tinggi. Tapi kita itu kan melakukan itu bukan karena kita tidak tahu dan juga bukan karena kita tidak mau. Tapi kita tidak punya cukup teman atau referensi untuk melakukan Oke. sesuatu yang baik, ya kan? Nah, disitulah. Coba kalau kita punya teman, punya referensi, maka referensi itu akan menguatkan keinginan kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Kamu mau
misalnya kamu mau buang sampah saja lah, kamu punya keteguhan hati mungkin, bisa saja, namamu kan teguh, mungkin ya kamu harus teguh dengan prinsipmu, ya kan? Ya, Tetapi kalau kamu mau buang, kemudian yang lain semuanya buang sampah sembarangan, kan kamu jadi malu, ya kan? Kamu mikir-mikir, dibuang nggak dia? Kalau nggak dibuang, yang lain udah buang di situ, ngapain saya nggak buang di situ, ya kan? Tetapi kalau ya, kan seperti itu, orang Indonesia itu kalau ke luar negeri itu sangat tertib, nyebrang jalan juga harus mencet lampu merah penyeberangan, buang ludah juga enggak, karena ada peraturan orang lain enggak, dia ikut. Tetapi ketika dia sampai ke Indonesia, kok begitu? Sebaliknya oke, orang Jerman itu kan katanya orang yang tertib hukum itu. Dia ke Indonesia, dia menjadi brutal dan dia bisa saja melawan arus lalu lintas dan dia sembarangan nyebrang-nyebrang tanpa dia peduli. Karena ya, apa? artinya betapa Aturannya besar seperti itu. pengaruh lingkungan ya, pengaruh komunitas betapa besarnya ya. Persis, karena referensi untuk membuat dia menjadi berbuat sesuatu itu tidak ada yang meneguhkan gitu ya. Nah, jadi menurut saya kok penting gereja itu tidak ngajari, tetapi Oke, gereja itu meneguhkan dengan sebuah sikap yang nyata. Kita mengatakan orang lain harus ikut protokol kebiasaan baru, kesehatan misalnya ya. gitu. Ya, termasuk menjaga jarak, termasuk ruang harus terbuka karena itu bisa lewat aerosol kemana-mana. Jadi menurut saya, tetapi nyatanya apa? Nyatanya gereja juga buka tuh, buru-buru tuh, ada yang sudah buka duluan 2 minggu yang lalu, malah mungkin sebulan awal-awal bulan Juli sudah mulai buka. Nah, bagaimana kita mau menunjukkan bahwa kita ini punya komitmen yang berbeda dan punya keseriusan terhadap kemanusiaan? Kenapa? Ya kalau kita tidak melakukan, Yesus ya sulit. Kita tahu, semua tahu. Orang Indonesia itu pinter-pinter. Ya, tetapi persoalannya kan dia tidak melakukan itu seperti yang dia tahu. Nah, ini yang mungkin bagi kita. Nah, kita diteguhkan oleh orang lain, kita meneguhkan orang lain melalui sikap kita. Nah, disitulah yang harus dilakukan. Paulus mengatakan kamu adalah warga negara kerajaan Allah, kerajaan surga. Itu Iya, artinya apa? Artinya jangan berpikir bagaimana cara mencari surga. Misi bukan persoalan bagaimana mencari surga, ya kan? Nggak mungkin kena, karena manusia mencari Allah itu kan nggak mungkin dapat. Allah itu maha kuasa dan luar biasa, mana mungkin bisa dicari oleh manusia. Tapi ketika manusia putus asa, tidak bisa mencapai Allah, dengan missio Dei dikatakan, justru Allah datang menyapa manusia. oke. Dalam kondisi yang sepi, putus asa, ada gempita Natal. Dia datang ke Nazaret, ke Bethlehem, gitu, ke tempat-tempat yang justru diabaikan orang. Dia menghidupkan, itulah keselamatan Allah. Sehingga dengan demikian, menurut saya kok missio Dei ini menunjukkan sekali lagi bahwa ya kamu hanya diminta menjadi orang yang bisa menunjukkan dan menghidupi keselamatan Allah itu seperti apa. Nanti orang itu akan otomatis melihat. Ya, orang itu mempengaruhi. Dan di dalam agama lain juga begitu. Jadi jangan menggariskan batas, oh dia rival kita, oh dia bukan Kristen, oh dia non religius. Kita kan terlalu, oh dia sekuler, kita Iya. rohani, kita Kita makin batasan-batasan itu membatas-batasi, makin bikin sulit ya. Menurut saya batas. kok, ya betul. Sekat-sekat itu dengan missio Dei menjadi hilang karena apa? Allah menyapa semua, baik yang sekuler Percepatan maupun yang ya. religius. Iya. Semuanya disapa dan mereka merespon dengan cara yang juga berbeda-beda dan menurut saya kok itu yang dikerjakan. Jadi Iya, kamu ini punya banyak teman itu sebetulnya untuk meneguhkan dan saling diteguhkan. Nah, oke. COVID itu gampang. Jadi Gampangnya gimana tuh, buatlah Pak? ya kamu Gampangnya kasih gimana? tunjuk juga, kamu kasih contoh apa yang harus kamu kerjakan secara nanti kan orang akan juga melihat dan mengajak kita bekerja sama dan kita bekerja sama dengan orang. Jadi nggak cuma ngurusin diri kita sendiri saja, yang selamat cuma kita sendiri, enggak. Ini saatnya kita berefleksi. Kalau kamu sehat, masyarakat sekitarmu tidak sehat, kamu kan juga ketularan juga, Iya, persis. ya kan? Kamu kan berarti kan harus menyehatkan orang di sekitar kamu. Bagaimana membuat orang lain sehat kalau mereka tidak ada uang yang menopang mereka? Kita enak saja bilang, ayo kita di rumah saja. Di rumah kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya WiFi, nonton film bebas 24 jam, ya kita kerasan di rumah. Tapi kalau orang yang rumahnya cuma 3 kali 5 yang menghuni ada 4 orang, itu kan sulit juga untuk bisa bertahan di dalam rumah. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, menurut saya missio Dei menyadarkan kita bukan satu arah linear, tapi misi bisa berangkat dari periperial. Misi bisa berangkat dari mereka. Dan mereka lah yang mengingatkan, loh, kok saya diam saja? Allah seperti mengingatkan kita untuk bertobat dan menghampiri orang-orang yang membutuhkan kita. Menurut saya membaca narasi misi harus selalu begitu. Tidak hanya Oke. dari khotbah, juga tidak harus dari pesan atau narasi Yesus.
Kamu khotbah dari narasi pendengar atau khotbah dari narasi orang-orang yang apa periperial. Oke. Ya, Kita lagi secara spesifik bicara soal di era adaptasi kebiasaan baru atau normal baru, Pak. Tadi penekanannya ya. tadi adalah bagaimana mengajak kelompok-kelompok lain secara bersama-sama Bukan untuk mengajak sekali lagi, justru kamu menunjukkan saja. Oke, berarti penekanannya menjadi contoh ya tadi ya. Kamu ngajak, tapi kalau kamu nggak konsisten, cuma Oke. diketawain juga. Artinya justru, dan buat bersama, programnya bersama. Apa yang bisa kita kerjakan, ayo masyarakat. Misalnya Oke. gereja tinggal di satu tempat, ya kan? Dia oke, tapi kemudian dia nggak membuat. Tapi sudah tidak gampang juga ya, karena kita sudah punya apa? Ada semacam uh, masa lalu gitu ya. Kadang-kadang kalau kamu mau membagikan sesuatu kan juga pasti orang akan curiga. Ini jangan-jangan mau Ya, ngapain gitu kan? keberkahan tertentu. Ya kan jelas saja. Ya itu bagian dari yang banyak dilakukan orang. Sekarang ini agama lain juga begitu ya. Jadi kalau kamu melihat secara terbuka, semua punya konsep yang sama, bagaimana membuat sebanyak mungkin orang untuk masuk ke dalam agamanya. Tapi itu tidak demikian bagi kita. Dengan Missio Dei adalah justru kita menunjukkan bagaimana keselamatan itu hidup, dihidupi. Dan ketika hidup itu artinya akan kena orang lain juga yang di sekitar kita. Sehingga masalah tadi fokus pada COVID, pandemi kita, ya tunjukkan sesuatu. Nggak usah ngajarin, tapi buat sesuatu. Ya, jadi menurut saya gereja tutup juga nggak apa-apa dalam pengertian 2-3 bulan ini depan. Tapi ada nggak misalnya dia tahu bahwa ada di tempat itu ada penjual sayuran yang kemudian meskipun bukan orang gereja, tapi dia merasa rugi sebenarnya. Kita tanya, kamu jual sayuran apa? Kemudian ayo bagaimana caramu beli dan sebagainya. Kita lihat diajarin dalam pengertian ngajarin itu bukan dalam pengertian ngajarin teknis bagaimana ya di atas itu enggak, tapi kita tunjukkan ini loh ada pasar juga di tempat kami, ini kamu bisa berjualan di sini tapi harus punya standar misalnya begini-begini. Kita juga begitu, kamu punya enggak pasar tempatmu, kami punya penjual ini, bisa enggak. Akhirnya terjadi sebuah ikatan yang dekat, emosional yang dekat dan baik, karena kita sama-sama warga yang ingin diselamatkan oleh Dei, oleh Deus ya, oleh Allah. Oke, ini Ya, menarik jadi karena Bapak sangat menghindari, saya perhatikan Bapak sangat menghindari kata mengajak, tapi mau menekankan pada kita adalah sendiri yang harus dahulu untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menunjukkan itu, dan kemudian harapannya memang bisa tertransfer budaya itu ya, atau suatu pembaruan yang kita lakukan itu. Yesus pernah ngajari nggak menurut saya? Lihat di situ. Menurut kamu? Kan dia Yesus tidak pernah mengajar dalam pengertian seperti orang Farisi mengajar, tapi dia mengajar menunjukkan dengan empati dan contoh tindakan keberpihakan. ya. Ya, dia bertindak bersama dan dia mendengar orang lain mengatakan apa dan dia merasa oh ya oke, kita jalan bareng. Nah, tapi ketika dia mengatakan kita harus melakukan sesuatu nih, kamu harus memberi mereka makan, ya dia tegas katakan. Dan itu orang banyak menyambut dengan baik. Nah, menurut saya kalau kita tujuannya adalah untuk banyak orang, menurut saya kok ya orang akan juga melihat ada sesuatu yang lain. Ya, jadi di masa sekarang ini orang butuh solidaritas. Ya, jadi Oke. orang bilang konflik, dialog, macam-macam lah. Tapi tanpa solidaritas itu nggak ada gunanya. Semuanya bisa dengan solidaritas. Kamu mau beda suku, beda agama, beda apapun. Kalau kamu punya solidaritas, orang nggak akan menolak solidaritasmu kok. Jadi dia akan merasa dia manusia, dia jadi bagian dari saya. Nah, disitulah letaknya. Jadi shalom, ya, damai dan sejahtera yang didasarkan pada sebuah kekudusan dalam pengertian keadilan itu, menurut saya harus menjadi semacam jargon kita ya. Kita harus menunjukkan itu. Itulah yang dikehendaki oleh Allah supaya terjadi damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu bukan kita yang damai dan kita yang sejahtera, tapi orang yang lain pun yang berhadapan dengan kita itu pun akan merasa damai dan sejahtera. Malah ukuran damai dan sejahtera terjadi itu bukan dari kita kok, Go. Misalnya, Pak, damai sejahtera terjadi enggak? Dalam percakapan kita ini, kita merasa damai sejahtera, wong kita ditonton, kita senang, mungkin kita eksis, gitu. Seperti itu, Iya. aktual, soalnya kan begitu. Ya, kita Iya. berkali-kali ngecek ada berapa yang nonton, mungkin begitu kan. Tapi persoalannya apakah orang yang mendengar itu merasa damai sejahtera? Nah, berarti kan ukurannya pada audiens. Pada Ukurannya dirinya pada, sendiri ya. bukan pada dirinya yang mengukur, sudah tercapai atau belum gereja melakukan pelayanan. Enggak, audiens, bagaimana responnya. Nah, sehingga Oke. saya merasa bahwa misi gereja, dalam pengertian tadi dia sebagai sebuah refleksi terhadap misi Allah, saya harus melakukan misi tertentu ya kepada sesama kami ya yang lain, itu ditunjukkan dengan lingkungan. Kalau lingkunganmu itu mengatakan damai sejahtera sudah kami rasakan,
Kamu yakin kok malah orang itu membuat proposal ke gereja, mbok kamu mendirikan gereja di tempatku. Ya kan? Wong setiap ada gereja damai sejahtera kok. Mbok kamu mendirikan di tempatku aja. Nggak ada Iya. kesulitan cari izin untuk mendirikan gereja itu nggak ada. Yakin, Ya, ya kan? artinya penekanannya bahwa bagaimana kita sendiri harus menunjukkan damai sejahtera itu sehingga kemudian orang bisa melihat kita atau katakanlah orang bisa merasakan dampak daripada damai sejahtera yang Ya kita dan mereka lakukan. ukuran, mereka yang menjadi ukuran kita, betul. Persis. Pak, Kamu ini kita sejahtera sudah nggak mendengar hampir. omongan saya gitu kan? Oke, saya agak potong sebentar. Kita sudah hampir 1 jam. Saya akan aktifkan kolom komentar. Silakan teman-teman kalau mau merespon boleh, mau bertanya boleh. Dan mungkin Bapak bisa mau ada beberapa kata lagi sebelum kita masuk dalam diskusi, boleh. Silakan. Enggak lah, Untuk kata saya udah menegaskan. terlalu banyak dari tadi. Biar yang langsung saja yang lain komentar. Mungkin ada yang nggak setuju juga, boleh silahkan saja. Oke, ini Bisa dibuka komentar. teman-teman, saudara-saudara, Hmm. sobat-sobat Teologi DW. Pertanyaan, komentar, kritikan, saran, ada ketidaksetujuan, silakan. Kita di sini ngobrol ngasik, kita saling berdiskusi. Kampus Merdeka, Kampus, Go. kampus Merdeka, oke. Ya. Nadiem Makarim. Walaupun itu belum dirasakan ya, nanti kita di ruang yang berbeda kita bahas. Sambil menunggu teman-teman, Pak, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Dari kolom komentar di feed IG Teologi DW. Pertanyaan ini dari akun @dariusny. Oke. Pertanyaan pertama, Pak. Ya. Bagaimana misi Allah dijalankan oleh profesi yang bukan pendeta? Contoh nelayan, pengusaha, petani, politik. Bisakah? Yang kedua, titik temu antara karir dengan melayani Tuhan. Dia lihat dalam Matius 6 ayat 24. Bisa enggak? Jadi nampaknya dia melihat bahwa misi Allah itu, dia melihat, ini saya bahasakan ulang, nampaknya si Darius ini dia melihat misi Allah itu hanya bisa dijalankan oleh gereja dan lebih spesifik lagi pendeta. Karena itu dia bertanya, bagaimana, bisakah orang yang profesi lain selain pendeta atau di luar gereja itu kita sebut sebagai mereka juga melakukan misi Allah. Nah, kalau tadi pemahaman Missio Dei itu adalah luas di luar gereja, Allah juga hadir dimanapun juga. Menurut saya kan berarti kesaksian itu bisa dilakukan tidak hanya orang-orang yang terkait dengan pekerjaan gereja, ya kan? Artinya semuanya. Tapi kalau kamu menjadi dokter, dokter yang tidak juga asal memberikan resep, gitu ya. Ya saya nggak tahu apakah ada dokter yang asal apa enggak, saya nggak ngerti juga. Nanti ada dokter yang tersinggung, ya kan? Tapi kalau kamu jadi pendeta, kamu juga mencoba untuk juga tidak membayangkan ini sebagai sebuah profesi, gitu, hanya menguntungkan kita. Ya keuntungan bolehlah terjadi, ya sebagai syukur atau apapun bisa lah. Tapi bukan berarti kemudian tujuanmu adalah untuk mencari keuntungan bagi orang lain. Kalau kamu berjualan, kamu berdagang, ya berdaganglah yang kira-kira membuat 50-50 win-win solution ya. Keuntungannya itu 50-50 lah ya. Oke, kamu untung, saya juga untung. Sesuai dengan apa yang saya miliki sajalah, nggak masalah. Kalau kamu punya uang, kamu membuat semacam lembaga keuangan, meminjamkan uang untuk orang-orang, ya kamu harus misalnya tunjukkan, apakah nggak bisa Pak kita meminjamkan orang tapi meminjam uang tapi untuk membahagiakan orang, ya bisa juga, asalkan kita tahu bagaimana bunganya, bagaimana peruntukannya dan seterusnya. Menurut saya kok ini banyak hal dilakukan. Jadi dengan adanya Missio Dei dan mengatakan Allah bekerja di luar gereja, ya, itu menunjukkan bahwa banyak aspek-aspek sosial yang bisa menjadi aspek yang menunjukkan keselamatan itu. Oke. Ya, jadi menurut saya kok itu jelas. Jadi sehingga gereja tidak merasa sendirian. Jangan ada messianic syndrome yang seolah-olah kamu mau menyelamatkan dunia ini sendirian. Kamu capek, ya kan? Kamu harus menunjukkan bahwa saya punya banyak teman. Dan teman itu harus dimanfaatkan, harus didengar, harus bersama-sama diterima. Teman itu sudah ada. Ya, makanya jangan katakan tidak ada orang yang menjadi musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Bahkan orang yang menganiaya kamu itu juga dianggap sebagai orang yang dimana kamu harus memperhatikan dengan care. Temanmu juga. Karena jangan-jangan dengan hardikannya dia, meskipun kamu tersinggung, tetapi ada sesuatu yang dilakukan untuk kita. Itu seperti misi menyelamatkan kita juga. Nah dalam pengertian ini kan selalu ada seperti. Jadi kalau dikatakan Pak profesinya bukan pendeta, apakah bisa di luar ya? Pasti bisa. Saya malah begitu. Malah sekarang ini harus banyak orang-orang yang merasa diberkati, yang harus lebih banyak bekerja di luar untuk menunjukkan apa yang dia miliki. Ya, berkat-berkat talenta-talenta yang dimiliki selalu ada gunanya untuk kehidupan. Itu. Terus yang kedua tadi tentang
Oke, Sorry jadi bro, yang saya lupa. pertama tadi penekanannya bisa ya Pak ya. Saya Bisa, sebagai ya, mungkin jelas. Ya, saudara Darius kalau mendengarkan, tapi yang penting penekanannya bagaimana kamu dengan profesimu, kamu bisa menunjukkan suatu teladan tertentu ya, yang melahirkan damai sejahtera, katakanlah seperti itu, sehingga orang lain juga turut merasakannya. Artinya tidak sekedar ya, mengikuti apa arus ya. yang terjadi, tapi kamu membuat suatu contoh bagi yang lain. Yang Silakan kedua, Pak, yang kedua Pak. Ya. yang kedua apa tadi? Sorry. Yang kedua ini berbicara soal titik temu antara karir dengan melayani Tuhan. Dilihat dari Matius Dan 6 saya ayat harus 24. Matius karir 6 melayani ayat. Tuhan. Yang ya itu kan masalah sistem ya. Orang mengatakan pekerjaan dan karir karena kan muncul dengan ukuran-ukuran sekarang ini. Apakah kalau berkarir berarti tidak melayani Tuhan? Menurut saya juga enggak. Bisa aja kamu melayani Tuhan. Karirmu tinggi, kamu memikirkan karir, asal karir itu berguna untuk keselamatan dunia misalnya. Berguna Iya, untuk damai sejahtera, berguna untuk kebaikan orang. Kebaikan itu bukan menurut ukuranmu loh ya, tapi iya, ukuran orang yang kamu hadapi. Jadi kebaikan itu ukurannya pada publik, bukan ukurannya pada orang yang mengaku melakukan atau mencetuskan kebaikan itu. Jadi publik bagaimana? Menurut kamu siapakah aku? Orang diminta untuk menilai tentang siapa, tentang kita. Ya menurut saya ini perlu kita lakukan. Jadi Missio Dei justru mengajak kita untuk menjadi bukan inferior ya, bukan menjadi kemudian kita kurang percaya diri, enggak. Untuk mengajak kita melihat bahwa ternyata kita ini menjadi bagian ya, yang juga meneguhkan orang lain melihat bahwa Allah sudah hadir. Jadi jangan ini istilah klasik tentang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu juga saya iya. bertanya, kalau kamu tidak menghadirkan apa Apakah Allah nggak bisa hadir sendiri? iya, apakah tidak ada Ya kan? tanda-tanda kerajaan Allah kemudian ya Apakah ketika kita tanda-tanda kerajaan Allah, apakah bisa, apa kalau di situ nggak ada gereja, apakah tanda-tanda kerajaan Allah tidak ada di situ? nah Gitu? itu Ya, pertanyaan ya yang ini baik untuk kita pertanyaan. renungkan. Iya. Nah ya pertanyaan juga. Lalu kalau ada gereja, apakah tanda-tanda kerajaan Allah juga ada di situ? Ini juga pertanyaan. Jadi menjadi pertanyaan-pertanyaan sekali lagi. Jadi menurut saya kok kita harus melihat bahwa kerangka keselamatan Allah jauh melebihi yang pernah kita bayangkan sebagai manusia. Gitu ya. Oke. Uh, Jadi artinya Bapak ini tidak saya kayak KKR. mendikotomikan ya. Iya. Selama yang penting dengan karirmu kamu melakukan yang terbaik kemudian dan mendapatkan respon yang positif dari audiens, maka kemudian kamu juga melayani Tuhan kan. Kita kemudian mengatakan Dan begitu. Ada satu audiens bukan sebagai objek loh, Go. persis, oke. Audiens Ya, harus juga menjadi dan juga hanya menjadi suplemen atau komplement atau apapun yang enggak. Audiens harus menjadi subjek menjadi atas apa yang memang harus dikerjakan bersama. oke. Ya. Ya, Kalau dalam misiologi yang saya yakini juga itu misalnya kan convivence misalnya gitu kan. oke. Jadi belajar bersama, bekerja Sama-sama. bersama, dan merayakan bersama-sama. Tiga hal Belajar ini harus menjadi bersama, ukuran bekerja juga. bersama, dan merayakan bersama-sama. Itu Ya. menarik. Ada satu pertanyaan lagi kemudian dari akun Daniel Likpandi HLN. Maaf ya kalau saya salah mengucapkan. Ini berbicara soal Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hubungannya dengan Missio Dei. Apalagi tadi Bapak sempat sampaikan tentang Missio Dei yang dapat dilakukan oleh orang yang di luar kelompok agama Kristen begitu. Tapi saya pikir Pak, ini kita tunda dulu jawabannya karena kita sudah mendekati limit, 15 detik lagi kita selesai. Karena itu sobat-sobat teologi Dewe, kita akan mati. Baik, selamat bergabung lagi di sesi yang kedua, ngasik episode ke-13, yaitu dengan tema gereja dan Missio Dei, bagaimana misi gereja di tengah era kenormalan baru atau era adaptasi kebiasaan baru. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Pendeta Joko Prasetyo di sesi pertama, dan di sesi kedua ini kita lebih kepada tanya jawab bersama. Karena itu silakan teman-teman sobat-sobat teologi Dewe yang ingin bertanya, menanggapi, memberikan kritik, saran, tanggapan, silakan kolom chat terbuka untuk kita bisa menanggapi. 30 menit kita pakai waktunya untuk bertanya jawab, berdiskusi, memperdalam, mempertajam apa yang tadi telah diobrolkan bersama antara saya dan Pak Joko. Kita masih menunggu Pak Pendeta Joko untuk bergabung. Karena kita, saya akan menghubungi Pak Pendeta Joko Prasetyo. Sekali lagi silakan sobat-sobat teologi Dewi
kolom komentar setelah saya aktifkan lagi, kita bisa turut berpartisipasi di dalam menyumbangkan ide, gagasan, pertanyaan, kritik-kritik. Silakan. Terbuka untuk kita semua. Dalam waktu 30 menit kita akan mempertajam apa-apa yang tadi telah diobrolkan bersama. Kita masih menunggu Pak Joko untuk bergabung bersama kita ya. Sudah ya? Halo Pak. Ya, halo. Sudah? Videonya belum kelihatan. Bagaimana? Sekarang udah? Di saya belum ya. Mungkin bisa dikeluarkan Pak, terus coba masuk lagi karena di saya agak trouble. Saya belum bisa melihat video Bapak. Ya. Oke. Halo Pak, apakah sudah tergabung? Ya, sudah. Iya. Nah, ini memang ada sedikit trouble di Video. sini sehingga saya tidak bisa melihat video Bapak, tapi tidak apa-apa. Saya pikir kita Tapi bisa. suara terdengar ya? Iya, saya pikir kita bisa tetap melanjutkan. Oh, sorry. Apakah teman-teman sobat-sobat televideo bisa melihat videonya Pak Joko? Bisa melihat gambarnya Pak Joko? Oke. Bisa ya? Oke. Ada respon tadi bisa. Baik, tidak apa-apa. Kita bisa melanjutkan, Pak. Tadi dari Ya, pertanyaan yang terakhir ya, Pak ya. Tadi kita sampai pertanyaan soal Matius 28 ayat 19. Ini kemudian dikaitkan dengan Missio Dei. Bagaimana Bapak menjelaskan ini? Ini ada pertanyaan menarik tadi, Pak. Ya, di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 itu kan, pergilah dan kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa itu ya. Jadikanlah semua bangsa muridku ya, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu kan. Ini menurut saya menarik ya. Memang orang menengarai itu kan sudah seperti formulasi liturgis gitu kan. Itu ada kemungkinan juga dari kelompok generasi berikutnya atau gereja pada masa berikutnya. Kemudian itu ditambahkan ke dalam teks itu. Ya nanti ahli-ahli biblika ini yang bisa menjelaskan. Tetapi menurut saya tidak berbicara tentang bagaimana ayat itu terbentuk. Itu kan masalah masalah pembahasan teks ya, hermeneutik di awal-awal ya, pengantar pembimbing itu misalnya begitu. Tapi saya merasa ya itulah, teks itu sudah kita terima apa adanya saja secara keseluruhan. Jadi berteologinya bukan pada teks per teks, tapi berteologinya sebagai sebuah pesan keseluruhan. Artinya kalau itu pun tambahan dan diterima oleh gereja pertama, berarti kan ada atau pembuat rumus kanon misalnya begitu. Berarti kan ada sebuah kebutuhan dan mungkin ada sebuah cara pandang tertentu yang ingin diwakili gitu ya menurut saya. Nah, kita melihat saja dari situnya. Dan kenapa itu dianggap penting oleh Matius untuk mencantumkan itu di bagian yang terakhir. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikanlah semua, tugasnya adalah semua bangsa menjadi muridku. Ya, menjadi murid itu menarik. Saya punya analogi. Saya tidak mau berbicara tentang teksnya sama sekali dalam pengertian yang biblis ya, karena terlalu panjang. Tetapi saya mau punya analogi. Analoginya adalah seperti gini. Jadi suatu ketika ada seorang yang, ini mungkin di kelas juga pernah saya sampaikan. Kalau dipublikkan barangkali belum ya, saya ulang lagi. Nah, analoginya seperti ini. Menjadi murid itu kalau di dalam teks itu seperti terjemahannya saya membayangkan imajinatif ya, hermeneutik saya itu seperti orang nyantrik gitu ya. Orang nyantrik, tahu nggak? Orang nyantrik. Kamu punya kebiasaan nyantrik nggak? Kalau di Eropa tuh ada juga.
Orang kalau mau masuk ke benteng di Jawa juga ada juga. Makanya ada pesantren, ada santri, gitu kan? Orang nyantri, artinya dia mengikuti ke satu orang. Misalnya kamu ingin mengikuti orang, kamu ingin membuat pisau, ya, atau kamu ingin membuat gamelan, ya kan? Kamu buat gamelan. Kemudian kamu datang ke orang yang ahli gamelan, empu gamelan. Kemudian kamu datang ke situ. Orangnya bilang, oke, terima, nggak masalah, kamu ikut saya saja. Kemudian setelah ikut, tak ajarin. Hari pertama kamu cuma didiemin aja, nggak diajak langsung teori membuat gamelan. Kamu diajak ngomong, ngopi. Hari kedua, kamu ketiga semua ngobrol. Sampai 1 bulan, kamu belum melakukan apapun. Kamu hanya menjadi teman dari orang itu untuk melakukan berbagai macam aktivitas biasa. Mungkin kamu berpikir, loh ini saya diajarin apa, gitu kan? Nah, akhirnya kemudian 1 tahun kamu belum diajarin tekniknya. Kamu cuma diajak belanja ke pasar, belanja bertemu dengan orang-orang. Baru tahun yang pertama, kamu kemudian lebih dari tahun pertama, 1,5 tahun berikutnya, kamu diajak ke pasar. Kamu diajak milih barang. Tahun kedua, kamu diajari ini. Tahun ketiga, sampai semuanya 7 tahun, kamu lengkap. Nah, begitu 7 tahun, orang bilang, oh, sudah, kamu sekarang sudah bisa. Kamu pergi saja, kamu sudah jadi murid. Kemudian kamu buat sendiri gamelanmu. Suatu ketika kamu membuat sendiri gamelanmu, dan ketika kamu membuat gamelanmu, maka orang ada yang kamu jual di pasar, kemudian orang memukul gamelanmu. Kemudian dia bilang, oh kamu itu muridnya si A ya? Terus kamu bilang, loh kok kamu tahu? Ya kan? Loh kok kamu tahu? Ya tahu, karena apa? Nadanya itu persis seperti nadanya yang dibuat oleh A. Kamu tidak sadari, tapi karaktermu sudah terbentuk oleh kedekatan bersama dengan dia. Selama 7 tahun kamu masak, kamu minum kopi, kamu ngobrol, ketemu teman-temannya, kamu di rumah, tidur di situ juga, semuanya lakukan bersama dengan dia. Sehingga kamu menjadi seperti orang yang tahu dia. Sehingga ketika kamu membuat sesuatu, kamu akan melakukannya seperti dia melakukan juga. Ya mungkin ada variasi sedikit, tapi mirip. Orang tahu. Makanya itu dikatakan dalam Injil Yohanes kan, janganlah kamu katakan bahwa aku adalah ini, tapi saling mengasihilah satu dengan yang lain, supaya orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Nah, istilah murid dalam pengertian inilah yang seharusnya menjadi target dan yang menjadi persoalan gereja. Jadi kamu harus menjadi orang yang melakukan pekerjaan seperti yang Kristus kerjakan. Gitu. Ini sangat ini sangat tinggi ya. Mana ada orang yang bisa seperti itu? Mungkin orang bilang begitu. Tapi idealisme itu harus muncul. Misi kita harus membayangkan itu saya harus menjadi orang yang bisa melakukan yang Yesus ajarkan dan Yesus perbuat. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu, nanti yang kita kerjakan, orang akan tahu, oh kamu muridnya dia ya. Nah, artinya apa? Yang ditargetkan itu bukan identitas, Teguh. Yang ditargetkan adalah pembentukan karakter. Di dalam siapa? Trinitas Tritunggal. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan setiap sebutan itu, ya, di setiap sebutan itu ada karakter-karakter khas. Bapa pencipta, Bapa yang memurah hati, memberikan sesuatu yang baik, gitu kan. Kan sebelumnya kan orang sudah membaca sebuah narasi, jadi narasi jangan dipotong, ya kan. Bacalah karakter Bapa yang ditunjukkan oleh Matius itu seperti apa. Ya, jadi karakter itu yang kemudian yang penuh rahmat, yang selalu memikirkan anaknya, gitu. Kemudian di dalam nama Yesus yang seperti apa, yang taat kepada Bapaknya, yang dia mengajarkan sesuatu yang baik sampai dia sendiri jadi korban dari ajarannya itu, ditolak oleh orang lain. Itu. Kemudian Roh Kudus, lintas primordial, dia lintas batas kemanapun juga, unpredictable semuanya. Nah, karakter yang dibentuk oleh kita itu harus menjadi karakter yang seperti diajarkan dalam karakter Bapa, karakter Putra, dan karakter Roh Kudus. Itulah yang harus menjadi bagian dari misi kita. Dengan demikian dilakukan. Dan supaya apa? Tujuannya bukan hanya untuk kita. Kalau kita melakukan, menjadi partner orang lain, menjadi referensi orang lain, selain kita juga menerima orang lain sebagai referensi kita, maka orang akan lama-lama akan bergaul dengan kita dan kita bergaul dengan mereka. Lama-lama karakter ketiganya itu juga akan ditransformasikan menjadi karakter masyarakat sosial. Masyarakat yang mengampuni, dan kalau kamu melakukan itu, kamu sudah membaptiskan masyarakat di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, meskipun tidak dengan baptisan air. Ya kan? Ingat, Yesus nggak pernah membaptis orang dengan air loh. Petrus nggak pernah membaptis orang dengan air di masa-masa awal ya. Kalau kita melihat, baru setelah menjadi gereja dikatakan ada air. Tapi ketika kita bicara soal Yesus sebagai murid, 12 murid Yesus itu tadi, mana ada air? Yang membaptis air hanya Yohanes. Ya kan? Tapi mereka membaptis masyarakat dengan melakukan transformasi bersama, healing proses melibatkan masyarakat bersama.
Artinya kalau saya bisa bahasakan ulang dari tadi pertanyaannya tentang Matius 28 ayat 19, Pak Joko kemudian melihat bahwa pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku itu dalam konteks bukan hanya asal identitas, tapi bagaimana terjadi pembentukan karakter yang seperti Yesus, begitu ya Pak Joko ya? Ya, ya tentu kita masih ongoing proses ya. Kita kan manusia itu kan always in process of becoming ya, selalu menjadi proses menjadi terus gitu ya. Betul Pak. Ya, sekali lagi saya katakan kepada sobat-sobat Teologi DW bahwa sekarang di sesi kedua ini kita sedang dalam tanya jawab. Karena itu silakan kalau ada pertanyaan, komentar, tanggapan, kritik, saran. Itu ada tuh, bahkan, Arto Milka. Ya, bahkan perbedaan yang berbeda atau pertanyaan atau posisi yang berbeda silakan. Di sini ada satu pertanyaan Pak. Ada dua sebenarnya, kita bisa saling menanggapi di sana. Yang pertama itu untuk gereja yang masih mengutamakan aktivitasnya, mengkristenkan orang lain, bagaimana pendapat Bapak? Dan itu kemudian juga ditanya oleh akun Kevin Yehezkiel tentang juga bagaimana menanggapi perbedaan aliran gereja. Mungkin saja pemahamannya adalah aliran pandangan berbeda tentang misi dia antara gereja-gereja. Silakan Ya. Pak. Saya mau bilang yang kedua dulu supaya saya nggak lupa. Kalau aliran berbeda ya nggak apa-apa lah. Tugas kita tidak untuk menyeragamkan. Ya biar saja. Dan semakin banyak aliran, semakin banyak orang melihat, nggak masalah. Yang penting tidak saling membinasakan. Itu kan kata Paulus. Artinya apa? Artinya selalu menghidupi diskurs. Jadi perbedaan teologis itu adalah wacana. Ya, ada dialectical discourse. Jadi itu yang harus muncul. Jadi jangan menganggap, Pak, alangkah indahnya kalau gereja ini menjadi satu warna. Menurut saya kok nggak indah justru. Tidak ada diskurs, tidak ada wacana. Murid fakultas teologi itu ada berapa? Satu kelas anggaplah 50 orang rata-rata. Ketika mereka keluar, apakah mereka punya teologi yang sama 50-nya? Nggak ada kan? Mereka menjadi dirinya sendiri. Ya, kalau mahasiswa mengikut teologi dosennya berarti salah mahasiswanya. Ngapain dia tidak bisa membentuk teologinya sendiri setelah 5 tahun? Ya kan? Artinya dia ditujukan untuk membentuk teologinya sendiri. Seperti itu. Jadi kalau ada gereja yang banyak, tugas kita tidak untuk menyatukan. Selama perbedaan itu kemudian tahu bagaimana berelasi dengan damai. Bagaimana mereka bisa saling memberikan backup, memberikan masukan. Bukan mencari umat dalam pengertian saling membajak umat. Menurut saya ini manusiawi kita dan itu belum menunjukkan shalom, itu belum menunjukkan missio Dei. Bagaimana kita mau bersaksi kalau kita begitu. Jadi tetap saja oke, nggak ada masalah, tapi ajak bercakap dengan mereka dan anggaplah mereka bagian dari kita yang juga sama baiknya. Jadi jangan berpikir tentang negatif terhadap orang lah. Orang itu selalu punya baik, selalu punya sesuatu yang juga baik. Perspektif yang tidak kita alami, pengalaman. Kita berhutang budi pada orang yang menceritakan pengalaman mereka. Karena kita tidak mengalami seperti yang mereka alami. Jadi kita diingatkan, ini loh ada realitas yang lebih luas daripada realitas yang kamu alami. Nah, artinya perbedaan itu oke. Nah, bagaimana dengan aktivitas mengkristenkan orang lain? Iya. Pak, saya ini pendeta. Iya, oke. Ya, saya sih pendeta ya, Teguh ya. Dalam pengertian, saya juga diutus gereja. Dan saya membaptis orang juga. Kalau ada orang datang kepada saya, dosen misiologi juga, orang datang kepada saya, Pak, saya mau minta baptis. Saya bilang, oh nggak perlu, missio Dei kamu nggak perlu baptis. Apakah saya mengatakan demikian? Ya kan nggak gitu juga, Pak. Ya, saya pikir kalau mereka datang dan mereka merasa ingin bergabung dengan kita, ya tidak ada masalah. Ya silahkan. Tapi saya tidak mentargetkan mereka, gitu. Saya tidak mentargetkan mereka, saya tidak mengkondisikan mereka supaya mereka menjadi bagian dari identitas saya. Gereja itu organisasi, itu bagi saya, pikiran saya adalah, jangan-jangan itu kesalahan sejarah loh. Ya kan? Kalau Yesus mau mendirikan organisasi, dia masuk aja di Bait Allah. Umur 12 tahun dia sudah bisa bercakap-cakap dengan para orang-orang hebat di Bait Allah. Dia lebih banyak karirnya, lebih cemerlang di Bait Allah sebagai orang yang seperti itu. Tapi mengapa dia mengambil jarak dan dia keluar dari Bait Allah? Stagnasi. Ditolak sama dia. Organisasi dikritik sama dia. Ya, norma-norma yang sudah berlaku umum dan tidak berubah dikritik sama dia. Dia mengambil jarak dari itu semua. Nah, kalau gereja justru terjebak di dalam organisasinya dan mengatakan bahwa identitas inilah yang harus dikabarkan, maka kita kembali kepada misi gereja, bukan misi Allah. Artinya apa? Baptis tidak kita tolak ya, karena itu sebagai sebuah simbol juga penerimaan orang yang mau bergabung, ya silahkan, nggak apa-apa.
tetapi Sebuah kita tanda tidak syukur, Pak. mentargetkan orang. Benar. Dan tidak juga mengatakan bahwa kamu harus menjadi saya supaya kamu selamat. Saya pikir tidak demikian. Ukurannya sudah berbeda sama sekali. Nah, ini yang mungkin perlu kita lihat. Nah, kalau misalnya saya selalu mengatakan bahwa pertumbuhan gereja itu harus menjadi efek samping saja. Oke. A good side effect. Jadi efek samping saja. Jadi kalau kamu misalnya mandi bersih, kemudian rapi, pikiranmu cemerlang, kemudian kamu menghargai orang, aku yakin kok kamu punya banyak teman. Itu Ya. otomatis toh. Tapi kalau kamu mandi saja enggak ya toh seadanya, menghargai orang juga enggak, mau menang sendiri, ada orang yang mau datang ke kamu? Enggak ada. Kamu paksa-paksa apapun enggak datang. Kamu paksa baliho pun, cintailah aku gitu, enggak mungkin orang datang ke kamu. Ya kan? Enggak mungkin. Tetapi kalau kamu kecil, kamu sembunyi, tetapi kamu mendapatkan kepercayaan orang akan datang ke kamu. Artinya apa? Kalau kamu melakukan missio Dei dan keselamatan Allah itu tergambar di dalam dirimu, maka otomatis itu efek sampingnya itu pasti akan ada orang yang tertarik. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal awal ya, 34 itu ya, itu kan semakin lama semakin disukai oleh banyak orang. Saya kok tidak yakin ya di abad itu, ya serius nih, ini serius. Ya, Saya tidak kenapa, yakin Pak? itu, Kenapa nggak yakin? Itu perlu dijelaskan. loh, mosok ya di abad itu abad di mana orang Kristen itu sembunyi sebetulnya. Oke. Abad di mana mereka itu justru menjadi orang yang tidak mau secara show ya, menunjukkan dirinya Terang-terangan gitu, lah. terang-terangan. Terang-terangan keluar. Dan mereka sendiri masih bingung dengan identitas mereka. Diaspora akhir abad pertama atau awal abad kedua, generasi ketiga dan keempat, mereka tuh bingung dengan identitas, mau bagaimana, mau kembali Yahudi, mau menjadi orang Helenis, Greko-Romawi, atau mau seperti apa? Ya, mereka masih bingung harus seperti apa. Dijawab oleh teks-teks kita, kamu harus begini. Artinya apa, saudara-saudara? Itu belum menjadi sebuah apakah ada real jemaat yang disukai seperti itu? Ya, kalaupun ada mungkin sedikit ya, kecil jumlahnya. Tetapi kenapa itu didengungkan di dalam teks? Saya merasa itu ada aspek retorisnya, ya, aspek retorik, di mana orang yang membaca akan merasa ini loh, seperti inilah yang seharusnya terjadi, idealnya. Jadi itu bisa saja utopias, betul. Belum tentu historis, ya. Persis, belum tentu historis, tapi itu tujuan itu disampaikan. Ini loh, ada program. Karena kan saya membacanya dari retorik ya. Kalau kita bicara soal Kisah Para Rasul ya, sebagai teks yang punya semacam upaya argumentatif ya, bagaimana supaya pembaca dan pendengar itu menjadi yakin dan kemudian ikut menjadi bagian yang ada dalam teks itu dan mengembangkan teks itu dalam dirinya masing-masing. Kemudian, oleh karena itu ketika dia berbicara tentang gereja, itu akan menjadi sulit bagi saya. Wong kenyataannya jemaat Yerusalem pada masa-masa awal itu justru malah mereka kolaps kok. Ya, karena mereka nggak punya apa-apa kok. Mereka dibantu oleh orang kok. Dan ini kan menjadi pertanyaan juga. Nah, tapi apapun itu, ya, secara retoris itu memberikan gambaran bahwa memang inilah yang ideal, yang harus kita capai dan kamu bisa melakukan itu kalau memang kamu mau. Nah, disitulah kemudian aktivitas mengkristenkan itu nggak perlu lagi, malah dicoret saja. Kamu perlu menjadi orang baik di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat menjadi baik. Otomatis kamu akan disukai banyak orang. Besok akan ada proposal, Pak, mau mendirikan gereja di tempat saya. Pak, mendirikan gereja di tempat saya. Mesti akan begitu masyarakat, nggak nolak-nolak. Sekarang ini kamu ditolak, kenapa? Karena mereka nggak merasa memiliki kamu dan mereka merasa kamu ancaman bagi mereka kok. Ya kan? Itu tidak injili. Gitu. Meskipun mungkin alkitabiah gitu. Tidak semua yang alkitabiah injili dan tidak semua yang injili alkitabiah kan. Ya, jadi menurut saya kok begitu ya, Teguh. Saya kok yakin. Menarik sih, ngomong begini tuh nggak habis-habis ya. Iya, itu bisa panjang diskusinya. Tapi kita selalu dalam keterbatasan waktu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama tadi, penekanannya adalah bagaimana ada aliran yang berbeda dalam gereja, khususnya tentang misi. Itu jangan dilihat sebagai suatu musuh, tapi dipercakapkan terus ya Pak ya, dalam sebuah diskurs ya. Ya. Artinya bersatu bukan berarti harus sama, gitu ya Pak ya? Ya, tapi gini, sekarang lagi, ini juga kita bicara di hidup di dalam postmodern ya. Kalau zaman dulu, ukurannya adalah gereja benar, orang lain, umat salah, ya kan? Ya, sehingga umat harus tanya ke gereja,
Itu zaman missio ecclesiae mungkin ya. Zaman gereja menentukan benar dan salah. Tapi kemudian dalam abad reformasi dikritik, enggak. Gereja benar, oke lah. Tapi umat ini juga punya kebenarannya sendiri. Mereka harus didengar, mereka harus boleh baca Alkitab. Oke, mereka mendengar. Jadi tadi salah dan benar, kemudian zaman reformasi menjadi benar dan benar. Gereja benar, umat juga benar. Tapi zaman postmo sekarang ini, zaman post-truth, apa yang benar? Adakah yang benar? Kamu bisa mengklaim benar? Menurut saya tidak. Benar. Gereja sekarang menyadari kesalahan bisa dilakukan oleh gereja karena bahasa terbatas. Tapi umat, pengalaman harian kita juga punya kesalahan dan terbatas. Artinya salah dengan salah. Lalu bagaimana mendapatkan kebenaran? Menurut saya tidak ada cara lain kecuali discourse. Intercultural discourse. Ya, ketika orang melakukan percakapan, maka dia meskipun salah ketemu orang salah bercakap-cakap, paling tidak dia akan menemukan inspirasi ketiga yang di atas kesalahan mereka berdua. Dan itu bisa dilakukan oleh gereja bersama dengan yang lain. Jadi nggak perlu harus menunggu ada orang yang benar untuk menuntun mereka. Itu bukan zaman modernis. Zaman dulu kita butuh orang benar yang menuntun mereka. Tapi kan zaman sekarang kan tidak begitu. Zaman sekarang adalah nggak masalah. Kamu salah nggak masalah, aku salah juga nggak masalah. Yang penting kita ngobrol yuk. Ya, saya pikir disitulah letak kesaksian. Misi terjadi. Letak kesaksian misi terjadi ketika dua kelompok yang berbeda bisa bercakap-cakap dan menghasilkan kemungkinan percakapan yang ketiga. Iya, karena kebenaran bukan pada manusia. Kebenaran datang dari inspirasi di luar kita. Kebenaran datang dari inspirasi di luar kita. Menarik sekali, Pak. Sudah 22 menit, kita sudah masuk dalam diskusi tanya jawab. Untuk terakhir, Pak, saya meminta Bapak untuk mungkin bisa satu pertanyaan untuk direnungkan, khususnya tentang misiologi di tengah era kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru, atau mungkin penegasan-penegasan yang Bapak bisa berikan sebagai bahan untuk gereja-gereja kemudian meredefinisikan ulang atau meredefinisikan paradigma misi mereka. Silakan, Pak. Nggak dengar karena tadi error hilang. Ada gangguan ya, iya. Yang pertama tadi mungkin di akhir Bapak bisa kasih pertanyaan untuk kami renungkan bersama, sobat-sobat teologi DW renungkan bersama tentang misi gereja di tengah era kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru. Kita masih banyak, berapa menit kita punya? Kita masih punya 7 menit, ya. Gereja di era kenormalan baru. Ya. Ya, caranya adalah ya jangan berpikir normal di era yang tidak normal. Artinya kita harus mencari inovasi, apa yang bisa kita kerjakan. Ya kan? Persoalan kita bukan persoalan tidak punya supermi. Persoalan kita adalah masalah struktural. Ketidakadilan struktural. Ya, ketika orang miskin tidak lagi bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan rezekinya. Nah, jadi kan selalu begini. Marilah kita memberi ruang kepada orang lain. Selalu kan bilang begitu kan. Salah kalau kita memberi ruang. Karena kalau kita bisa memberi ruang, itu artinya apa? Artinya kamu menjadi lebih daripada yang lain. Seolah-olah orang nggak bisa membuat ruangnya sendiri toh. Enggak. Kamu menahan diri saja, jangan menguasai ruang. Maka orang lain itu otomatis akan menggunakan ruang bersama-sama juga. Jadi kurangi dirimu. Jadi untuk apa kamu greedy, kamu serakah, kemudian hasil keserakahanmu itu kamu bagikan, nggak ada gunanya. Mending kamu tahan supaya kamu nggak serakah, supaya orang lain punya hak juga untuk tumbuh. Ketika COVID, gitu, apa yang terjadi? Burung-burung mulai berkicau, udara mulai bersih, bunga-bunga mulai muncul. Karena apa? Keserakahan manusia ditindas oleh COVID. Manusia menjadi tidak keluar di rumah, menahan diri. Akhirnya apa? Cuaca menjadi lebih baik. Burung-burung bisa beranak lagi setelah 3 bulan. Misalnya begitu. Iya. Ya kan mereka nggak ada yang mengganggu. Coba kalau kita keluar, nanti habis lagi tuh. Air-air menjadi kotor semuanya. Ya, itu terjadi. Artinya apa? Injil selalu berbicara tentang kita untuk menahan diri menjadi pernyataan, menjadi sinar yang nampak. Gitu. Menurut saya kok seperti itu. Jadi bukan masalah mempropagandakan, mengemas, kemudian memberikan kepada mereka. Itu nggak begitulah ya sekarang ini. Ya, saya pikir itu ya, Go ya. Injil selalu mengajar kita untuk menjadi lebih manusia.
Makanya saya selalu bilang begini, saya pernah dikritik sama orang ya, saya bilang lebih baik tidak menjadi pendeta daripada tidak menjadi manusia. Iya, Pak. Itu Saya bilang menarik. gitu. Artinya apa? Lebih baik tidak menjadi pendeta. Kependetaan saya, kamu belajar teologi, kamu berkarir apapun, itu tujuannya apa? Supaya kamu bisa menjadi manusia. Manusia. Kamu belajar tinggi-tinggi supaya untuk apa? Supaya kamu bisa menjadi manusia bagi yang lain. Dan itulah kerajaan Allah. Manusia yang bukan menguasai ruang, tapi menahan diri supaya... Nah, jadi misi kita, katakan kepada semua warga gereja, kamu jangan menguasai ruang. Udah selesai. Oke, menarik. Misi kita katakanlah kepada seluruh warga gereja, jangan kuasai ruang, sobat-sobat teologi dewe, supaya kita bisa munculkan atau orang kemudian bisa mendapat ruang. Jadi bukan kita yang menciptakan ruang ya, seolah-olah kita yang memiliki dan lebih tinggi. Enggak, kamu tuh siapa ya? Bagaimana mungkin diri, penindas ya? Menciptakan ruang bagi yang tertindas? Nggak mungkin. Persis, ya. Itu menarik. Untuk kita bersama-sama renungkan tentunya sebagai bahan untuk meredefinisi misi gereja di tengah era kenormalan baru atau di tengah adaptasi kebiasaan baru. Ya, jadi jangan salah, ya. Jangan salahkan orang lain ya. Mereka keluar. Kita introspeksi dulu. Jangan salahkan orang lain, tapi introspeksi diri sendiri. Menarik. Terima kasih Pak Joko, kita sudah di sesi kedua dan sudah 26 menit. Terima kasih atas kesempatannya, walaupun kita berjauhan ya. Tentu saja Pak ada di Kuala Lumpur, tapi masih menyempatkan waktu. Terima kasih banyak. Salam juga untuk Ibu, untuk terus berjuang. Semoga cepat pulih. Kami doa dari sini, Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk sobat-sobat Teologi Dewe, dimanapun kita semua berada. Terima kasih sudah turut berpartisipasi dalam program Ngasih ke-13 episode kali ini. Dan sebelum kita tutup, ada beberapa informasi yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah bahwa rekaman atau siaran ulang dari program Ngasih Ngobrol Asik seputar teologi dari Fakultas Teologi ini akan diputar setiap Jumat malam pukul 17 di Radio Petra 105,7 FM. Karena itu teman-teman bisa mendengarkan ulang di sana dan semoga bisa menjadi berkat bagi kita untuk meredefinisi misi gereja di tengah era kenormalan baru. Dan yang kedua, pengumuman dari penerimaan mahasiswa baru, khususnya teologi S1. Ada gelombang ketiga yang masih dibuka, yaitu dari yang pertama, waktunya batas daftar dan pengumpulan berkas tanggal 27 Juli. Dan kemudian hasil seleksi rapor dan berkas tanggal 31 Juli. Dan terakhir, wawancara online tanggal 3 Agustus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sobat-sobat teologi dewe yang mau untuk sanak saudaranya masuk, mari silakan pakailah kesempatan gelombang ketiga ini untuk kita sama-sama berproses di teologi. Begitu saya kira Pak Joko ya. Makasih dan juga teman-teman teologi dewe semuanya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, berjuang dan berdoa, tetap sehat, dan kiranya kita menjadi manusia-manusia yang dapat menahan diri supaya memberi ruang kepada semua orang. Itulah pesan misi untuk direnungkan kita bersama malam hari ini. Selamat malam Pak Joko, selamat malam sahabat-sahabat teologi dewe, Tuhan berkati. Sampai jumpa di program Ngasih selanjutnya. Bye-bye.